Ini adalah Loris Karius, seorang kiper muda yang dulu digadang-gadang sebagai penerus Manuel Neuer. Namanya pernah jadi salah satu nama paling menjanjikan di dunia sepak bola. Tapi cerita hidupnya berubah drastis. Dari kiper yang dianggap sebagai the next Manuel Neuer, menjadi kiper yang paling dibenci dan mendapat banyak cacian. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Loris Karius? Mari kita bahas bersama. Pada tahun 2016, majalah Kicker meminta 235 pemain Bundesliga untuk memilih kiper terbaik di Jerman. Manuel Neuer tentu saja berada di posisi pertama, tapi yang mengejutkan, posisi kedua diraih oleh seorang kiper muda berusia 23 tahun dengan kurang dari 100 pertandingan profesional. Dan ia adalah Loris Karius. Saat berusia 16 tahun dan masih bermain di akademi, dia sudah menjadi salah satu kiper muda paling dibicarakan di dunia. Klub-klub besar Premier League berlomba-lomba ingin merekrutnya, dan akhirnya Manchester City yang berhasil mendapatkannya dengan bayaran yang bisa dibilang cukup mahal. Bahkan Manchester City membujuknya setiap hari, sampai dia setuju untuk bergabung. Tapi sayangnya saat itu sistem Manchester City lebih fokus untuk membeli pemain jadi, bukan untuk mengembangkan pemain muda. Sehingga akhirnya Karius tidak mendapat kesempatan berkembang di sana dan hanya bermain untuk Manchester City U21. Dan karena frustasi, Karius pun akhirnya pindah ke Mainz dan bertemu dengan Thomas Tuchel yang saat itu menjadi pelatih klub tersebut. Di bawah asuhan Tuchel, Karius berkembang pesat. Dia menjadi kiper termuda dalam sejarah Mainz yang melakukan debut dan menjadi starter reguler. Yang dimana pada musim 2015-2016, Mainz berhasil lolos ke Liga Eropa, sebagian besar berkat performa gemilang Karius. Jurgen Klopp yang pernah melatih Mainz mulai memperhatikannya, dan hanya 3 hari setelah Bundesliga berakhir, Karius resmi bergabung dengan Liverpool. Tapi sayangnya kedatangan Karius di Liverpool bukan sebagai kiper utama untuk jangka panjang. Harganya yang murah, hanya 4,7 juta euro, ditambah lagi koneksi Klopp dengan Mainz, membuat Liverpool akhirnya memilihnya. Namun, Klopp dan pelatih kiper John Achterberg sudah lama mengincar Alisson Becker untuk menjadi kiper utama di masa depan Liverpool. Debut Karius di Liverpool pun penuh dengan tantangan. Dia melewatkan awal musim karena cedera tangan, dan saat akhirnya bermain, performanya tidak stabil. Dalam beberapa pertandingan, dia membuat kesalahan fatal, seperti melawan Bournemouth, di mana Liverpool kalah setelah dia kebobolan gol mudah di menit akhir. Hal ini pun membuatnya mendapat kritik tajam dari media dan bahkan dari sesama pemain. Criticism of him is not actually the mistakes he's making in the game. It's maybe the article he did in midweek when you're a young player and you're making mistakes or you're breaking into the team. You do your training, you do your practice, you work as hard as you possibly can, you play on a Saturday and you say nothing to no one until you've got a couple of seasons under your belt, and then you can come out and start shouting your mouth off or having a go at. Kemudian datanglah final Liga Champions 2018 ketika Liverpool berhadapan dengan Real Madrid, di mana di pertandingan ini Karius melakukan 2 blunder fatal. Yang pertama, memberikan bola langsung ke Karim Benzema dan gagal menangkap tendangan Gareth Bale. Yang dimana setelah pertandingan ini, Karius menangis meminta maaf kepada para penggemar. Tetapi insiden tersebut membuatnya dihujani kritik dan ancaman dari pendukung Liverpool. 2 kesalahan ini akhirnya membuat masa depan Karius menjadi sangat gelap. Beberapa hari kemudian, dokter mengonfirmasi bahwa Karius sebenarnya mengalami gegar otak setelah benturan dengan Sergio Ramos selama pertandingan. Yang dimana hal ini mempengaruhi penglihatannya dan kemampuannya untuk membuat keputusan di lapangan. Namun pada saat itu, reputasinya sudah terlanjur hancur.
Liverpool kemudian berhasil mendatangkan Alisson dengan harga yang berhasil memecahkan rekor. Dan Karius pun dipinjamkan ke Besiktas. Sayangnya, di Besiktas, dia terus membuat kesalahan, kehilangan percaya diri, dan bahkan pelatihnya mengkritiknya secara terbuka. Setelah masa peminjaman yang mengecewakan di Besiktas dan Union Berlin, Karius kembali ke Liverpool, tetapi tidak pernah dimainkan lagi. Yang kemudian pada tahun 2022, Karius bergabung dengan Newcastle sebagai kiper cadangan. Tidak ada yang menyangka dia akan bermain, tetapi di final Piala Liga 2023, saat melawan Manchester United, semua kiper Newcastle tidak tersedia, dan Karius akhirnya diberi kesempatan langka untuk menjadi starter. Meski Newcastle akhirnya kalah, Karius tampil solid dengan 8 penyelamatan dan membuktikan bahwa dia masih memiliki kemampuan. Dan setelah semua yang terjadi, Karius mengatakan, "Kisah saya akan berakhir bahagia." Dan semoga kali ini dia benar. Apakah kita akan melihat kebangkitan Loris Karius? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, kisah Loris Karius adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, bahkan yang terkuat pun bisa terjatuh. Tapi tak ada kata terlambat untuk bangkit. Jadi bagaimana menurut kalian tentang perjalanan hidup Loris Karius? Apakah dia layak mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka video pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.